Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamizatun Najiyah dengan NIM 2012400026 dari kelas PGMI 6A. Di video kali ini saya akan menampilkan media pembelajaran yaitu kelas 2 dengan judul kedudukan dan peran anggota keluarga. Yang pertama, kedudukan setiap anggota keluarga. Keluarga adalah ikatan perkawinan atau ikatan darah keturunan berdasarkan jumlah anggota keluarga. Nah, keluarga dikelompokkan menjadi dua, yaitu keluarga inti dan keluarga besar. Ada yang tahu apa itu keluarga inti? Ya, keluarga inti adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Sedangkan keluarga besar yang terdiri dari ayah, ibu, anak, kakek, nenek, atau saudara lain yang tinggal satu rumah. Keluarga terdiri dari ayah dan ibu dan dua anak disebut catur warga. Selanjutnya, kedudukan setiap anggota keluarga berbeda-beda tergantung dari tanggung jawab yang diembannya. Kedudukan dalam keluarga harus dilaksanakan dengan baik dan bertanggung jawab. Misalkan ada contoh Pak Amir. Pak Amir adalah seorang suami dan kepala keluarga. Pemimpin dalam keluarga adalah seorang kepala keluarga, yaitu bertanggung jawab atas keselamatan seluruh anggota keluarganya. Nah, pemimpin keluarga tidak berarti boleh berbuat semena-mena, berbuat apa saja terhadap anggota keluarganya. Dan juga keputusan dalam keluarga diambil berdasarkan musyawarah bersama seluruh anggota keluarga. Selain ada suami, yaitu ada istri. Kedudukan istri seperti Ibu Lucy dalam keluarga sebagai ibu rumah tangga. Tugas utamanya adalah mengurus rumah tangga dan keluarga. Anak-anak adalah, selain ada istri dan suami, ada juga anak-anak. Anak-anak adalah anggota keluarga, kedudukannya sebatas membantu meringankan pekerjaan di rumah. Mereka senantiasa membutuhkan perhatian dan kasih sayang orang tua. Selanjutnya yang kedua ada silsilah keluarga. Silsilah keluarga merupakan urutan dalam keluarga berdasarkan kelahiran. Dari silsilah keluarga dapat diketahui nama panggilannya di dalam satu keluarga. Misalnya ada kakek, nenek, ayah, ibu, anak, cucu, dan cicit. Selanjutnya yang ketiga adalah peran serta anggota keluarga. Tugas setiap keluarga berbeda-beda, dibagi menurut kemampuan masing-masing. Perhatikan contoh berikut. Misalkan adik adalah anak yang paling kecil. Nah, adik tersebut diberi tugas yang ringan saja. Misalnya, yang pertama bisa merapikan tempat tidur, yang kedua mencuci piring, dan yang ketiga menyapu lantai. Selain adik ada kakak. Kakak adalah anak yang paling besar, tugasnya lebih berat daripada adik. Misalnya yang pertama mengisi bak mandi dengan menimba air dari sumur, yang kedua mengepel rumah, dan yang ketiga menyapu lantai. Selain ada anak, yaitu ada ayah. Ayah mempunyai tugas utama, yaitu mencari nafkah. Selain mencari nafkah, ayah mempunyai tugas mendidik anak-anaknya. Ayah juga mempunyai kewajiban yang pertama melindungi dan menjaga keselamatan seluruh anggota keluarga. Yang kedua, memberi kasih sayang kepada semua anggota keluarga. Dan yang ketiga, memberi contoh perilaku yang baik. Yang tadi udah jelaskan tugas dari anak, ayah itu adik atau kakak.
Tugas dari ayah selanjutnya tugas utama seorang ibu. Tugas utama seorang ibu adalah mengurus rumah tangga. Dalam mengurus rumah tangga, ibu bekerja tanpa pamrih. Seorang ibu disebut sebagai ibu rumah tangga. Ibu bertugas menyiapkan makanan bergizi bagi keluarga agar keluarga menjadi sehat. Tugas ibu berat, tetapi ibu tidak pernah mengeluh. Ibu berhati mulia. Tugas ibu misalnya yang pertama memasak makanan, yang kedua mencuci pakaian, yang ketiga menyetrika pakaian, yang keempat mengurus anak, dan yang kelima menyiapkan sarapan. Selain mempunyai tugas, ibu juga mempunyai kewajiban. Yang pertama, kewajiban ibu yaitu mendidik anak-anaknya, yang kedua menjaga keselamatan keluarganya, yang ketiga memberi kasih sayang pada semua anggota keluarga, yang keempat memberi contoh yang baik, dan yang kelima mengingatkan jika dalam keluarga ada yang berbuat tidak baik. Selanjutnya bagian yang keempat, yaitu perubahan peran dalam keluarga. Yang pertama ada kebutuhan pokok atau biasa disebut dengan primer, kebutuhan primer. Kebutuhan pokok merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi dan tidak dapat ditunda atau dibiarkan. Kebutuhan pokok harus didahulukan pemenuhannya. Apabila tidak didahulukan menyebabkan kerugian kebutuhan pokok, sering disebut kebutuhan primer. Kebutuhan primer setiap manusia sama, yaitu kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Yang kedua selanjutnya ada kebutuhan tambahan atau sekunder. Kebutuhan tambahan adalah kebutuhan yang pemenuhannya dapat ditangguhkan namun tidak boleh ditinggalkan begitu saja. Misalnya kebutuhan kesehatan, pendidikan, komunikasi, hiburan, bermain, olahraga, dan lain-lain. Yang ketiga selanjutnya ada kebutuhan pelengkap. Kebutuhan pelengkap ini akan terpenuhi jika kebutuhan pokok dan kebutuhan tambahan sudah terpenuhi. Contoh kebutuhan pelengkap yaitu kendaraan bermotor, kulkas, televisi, dan komputer. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Selanjutnya ada komik atau cerita bergambar. Ya, selanjutnya adik-adik sekarang kita belajar menggunakan komik atau cerita bergambar. Di sini ibu yang akan membacakan sebagai ibu guru dan kalian menjawab sebagai anak murid ya adik-adik. Ya, oke, kita mulai sekarang. Pada suatu pagi hari di kelas. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Bu. Hari ini kita akan belajar tentang kedudukan dan peran anggota keluarga ya anak-anak. Apa itu Bu? Ya, keluarga adalah orang terikat oleh ikatan perkawinan atau ikatan darah keturunan. Nah, keluarga terbagi menjadi dua, yaitu keluarga inti dan keluarga besar. Ada yang tahu apa itu keluarga inti dan keluarga besar? Tidak tahu Bu. Ya, keluarga inti adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Sedangkan keluarga besar yang terdiri dari ayah, ibu, anak, kakek, nenek, atau saudara lain yang tinggal satu rumah. Ada juga keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan dua orang anak, yaitu disebut catur warga. Lalu kedudukan itu apa Bu? Ya, kedudukan setiap anggota keluarga berbeda-beda tergantung tanggung jawab yang diembannya. Seperti Pak Amir tadi, sebagai suami dan kepala keluarga yang bertanggung jawab atas keselamatan seluruh keluarga. Dan juga ada Ibu Lucy dalam keluarga sebagai istri dan ibu rumah tangga. Tugas utamanya yaitu mengurus rumah tangga dan keluarga. Selanjutnya ada anak. Apa kedudukan sebagai anak? Sekolah. Bermain Bu? Atau belajar? Ya, semuanya benar. Tetapi lebih tepatnya anak itu kedudukannya sebagai
sebatas membantu meringankan pekerjaan di rumah. Mereka senantiasa membutuhkan perhatian dan kasih sayang orang tua. Kalau yang kalian sebutkan tadi itu termasuk kepada tugas atau peran sebagai anak. Lalu, ayah dan ibu pun mempunyai peran dan tugas. Tugas ayah yaitu mencari nafkah, mendidik anak-anak, juga memberi contoh perilaku yang baik. Nah, kalau tugas ibu itu mengurus rumah seperti masak, mencuci pakaian, dan menyetrika. Oh, gitu ya, Bu. Ya, gitu. Sekarang ibu mau tanya, apa itu silsilah keluarga? Ada yang tahu? Tidak tahu, Bu. Saya tahu, Bu. Urutan keluarga, Bu. Ya, benar, Ani. Silsilah keluarga adalah urutan dalam keluarga berdasarkan keakhiran. Berdasar dari silsilah keluarga dapat diketahui nama panggilannya seperti kakek, nenek, ayah, ibu, anak, cucu, dan cicit. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, yang pertama yaitu ada kakek. Kakek adalah ayah dari orang tua kita. Yang kedua ada nenek. Nenek adalah ibu dari orang tua kita. Yang ketiga ada ayah. Ayah adalah orang tua laki-laki kita. Yang keempat ada ibu. Ibu adalah orang tua perempuan kita. Yang kelima ada anak. Anak adalah keturunan dari orang tua kita. Yang keenam ada cucu. Cucu adalah anak dari anak ayah dan ibu. Yang ketujuh ada cicit. Cicit adalah anak dari cucu ayah dan ibu. Selain anggota keluarga yang tinggal serumah, kita juga mempunyai kerabat atau saudara lain. Contohnya yang pertama ada paman atau om atau paklik, sebutan dari adik laki-laki ayah atau ibu. Yang kedua ada bibi atau bule, sebutan dari perempuan ayah atau ibu. Yang ketiga ada pakde atau uak, panggilan dari kakak laki-laki dari ayah atau ibu. Yang keempat ada bude atau uak, adalah panggilan dari kakak perempuan ayah atau ibu. Nah, sebagai kepala keluarga, ayah harus dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Kebutuhan dalam keluarga banyak sekali macamnya. Setiap keluarga mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Besar kecilnya jumlah anggota dalam keluarga akan membedakan. Setiap keluarga mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Besar kecilnya jumlah anggota dalam keluarga akan membedakan kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, kebutuhan pokok. Yang kedua, kebutuhan tambahan. Dan yang ketiga, kebutuhan pelengkap. Yang pertama, kebutuhan pokok. Ada yang tahu apa itu kebutuhan pokok, anak-anak? Tidak tahu, Ibu. Nah, kebutuhan pokok merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi dan tidak dapat ditunda atau dibiarkan. Kebutuhan pokok harus didahulukan pemenuhannya, apabila tidak didahulukan menyebabkan kerugian. Contohnya kebutuhan pokok yaitu ada kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Selanjutnya, kebutuhan pangan itu seperti bahan makanan dan minuman, yaitu seperti beras, jagung, bawang, air putih, susu. Ada yang tahu apa lagi kebutuhan pangan itu? Saya, Ibu, ada cabai, daging, dan teh. Ya, benar. Ada daging sapi atau kerbau, ada ayam, dan ikan. Selanjutnya, tadi yang kedua yaitu kebutuhan sandang, merupakan kebutuhan pokok manusia berupa pakaian. Lalu kebutuhan papan merupakan kebutuhan pokok manusia yang berkaitan dengan tempat tinggal. Nah, itu tadi macam-macam kebutuhan pokok. Selanjutnya, tadi yang kedua ada kebutuhan apa? Tambahan. Ya, benar, kebutuhan tambahan. Kebutuhan tambahan adalah kebutuhan yang pemenuhannya dapat ditangguhkan, namun tidak boleh ditinggalkan begitu saja. Contoh kebutuhan tambahan adalah yang pertama kebutuhan kesehatan, pendidikan, hiburan atau rekreasi, yang keempat ada olahraga, dan yang kelima bermain. Selanjutnya yang ketiga yaitu kebutuhan pelengkap. Kebutuhan pelengkap ini akan terpenuhi jika kebutuhan pokok dan kebutuhan tambahan sudah terpenuhi. Contohnya kebutuhan pelengkap yaitu kendaraan bermotor, kulkas,
televisi, komputer, apalagi ayo ada yang tahu? Kompor-kompor dan lemari. Ya, benar Agam. Bagaimana? Masih ada yang belum dimengerti atau ada yang mau ditanyakan? Tidak, Ibu. Baiklah kalau gitu, Ibu rasa belajar hari ini dicukupkan. Jangan lupa belajar dan baca bukunya di rumah. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi belajar dengan komik atau cerita bergambar. Selanjutnya yaitu di sini saya akan menampilkan sebuah pertanyaan. Silakan dijawab ya, teman-teman.